Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amalia Anggraini dari kelas 12 IPS 1, absen 5, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Rosmadewi Setiawati dari kelas 12 IPS 1, absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Lekrejar Jekapa Ipiopa dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja Saputra, absen 33 dari kelompok 1. Nama saya Yordan Niklas dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 36. Di video ini, kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, selanjutnya yaitu substansi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam Pancasila. Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang terdiri atas yang pertama ada nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga yaitu nilai praksis. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup suatu negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat kita jabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, ada sesuai sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan melaksanakan ibadahnya sesuai ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak-hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Dan yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Masih mengenai nilai dasar, yang keempat ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kelima ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan, dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai sifat-sifat dasar yang terkandung dalam Pancasila. Berikut ini ada diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang selanjutnya yaitu ada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Nilai instrumental selanjutnya itu pasal 27 ayat 2 yang berbunyi menegaskan jaminan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya ada di pasal 27 ayat 3 yaitu
Upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Pasal 28 yaitu terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Pasal 29 ayat 1 dan 2 yaitu tentang hak warga negara atas kebebasan beragama. Pasal 30 ayat 1 dan 2 yaitu hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 yaitu menegaskan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 yaitu menegaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 yaitu menegaskan kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pasal 32 ayat 1 yaitu mengatur tentang jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2 yaitu mengatur tentang jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Pasal 33 yaitu merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Pasal 24 tentang memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, jaminan kendaraan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu tentang nilai praksis. Pengertiannya itu adalah nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini ada berbagai contohnya dari sikap positif. Dari yang sila pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya adalah yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya atau yang dipercayai. Yang kedua itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan dari sila kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya itu adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sikap positifnya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positifnya adalah 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positifnya adalah 1. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 2. Menjauhi sifat pemerasan kepada orang lain.